Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Terasos, mimbar kehidupan sosial dan kebudayaan masyarakat Indonesia. Dan bagi sobat teras yang baru saja bergabung, channel ini akan menjadi arena pembebasan bagi para sobat teras yang ingin memperkaya ilmu pengetahuan dalam bidang sosial dan kebudayaan. Lengger Lanang, penari pria berbusana wanita menghadapi modernisasi dan isu gender. Pada kesempatan video kali ini kita akan membicarakan salah satu kesenian yang berada di Kabupaten Banyumas, tepatnya di Provinsi Jawa Tengah, di mana terdapat kelompok kesenian yang disebut Lengger Lanang. Apa itu Lengger Lanang? Jadi Lengger Lanang itu merupakan kesenian tarian dengan gerakan perempuan yang ditarikan oleh laki-laki. Dan Lengger Lanang yang sampai saat ini terus menjaga eksistensinya di tengah terjangan arus modernisasi dan sentimen gender. Ya, padahal kita tahu bahwa kalau isu gender merupakan salah satu isu yang sering mendapatkan sentimen negatif dalam kehidupan masyarakat kita. Kesenian Lengger Lanang sendiri dalam tatanan kebudayaan masyarakat Banyumas merupakan salah satu bentuk seni budaya yang menurut Mimin kurang mendapat tempat di era modern seperti saat ini. Ya, karena mungkin orang cenderung lebih rasional dan memiliki sesuatu hal yang modern kali ya. Nah, hal ini dibuktikan dengan kesenian Lengger Lanang di wilayah Kabupaten Banyumas bisa dihitung dengan jari nih jumlahnya. Yang tersisa hanya beberapa kelompok Lengger Lanang Banyumasan yang masih eksis. Mereka tersebar di beberapa daerah seperti Baturaden, Kedung Banteng, Wangon, dan Jatilawang. Lalu apa sih istilah lengger dalam kesenian ini? Istilah lengger sendiri merupakan penggabungan dari dua suku kata dalam bahasa Jawa dialek Banyumas, yaitu leng yang berarti lubang, dan jengger atau jengger ayam. Jadi kalau sobat teras lihat ayam jantan nih, biasanya di kepala dia punya mahkota ya, atau yang sering disebut dengan jengger. Dua kata tersebut kemudian digabungkan masyarakat Banyumas tempo dulu menyebutnya sebagai lengger. Diarani leng, jebune, jengger. Atau bisa diartikan dalam bahasa Indonesia, artinya adalah dikira perempuan ternyata laki-laki. Kesenian ini besar dan menjadi seni populer dalam lingkup masyarakat agraris Jawa tempo dulu. Bahkan kesenian lengger ditulis dalam karya legendaris kesusastraan Jawa Baru Serat Centini, karya Rangga Sutrasana atau yang kita sering sebut sebagai Raden Ngabei dan Darus Prapta. Jadi karya sastra legendaris yang berisikan nilai-nilai seksualitas dan mistis Jawa ini memuat tentang kesenian Lengger Lanang sebagai sebuah kebudayaan yang hidup dalam realitas sosial masyarakat Jawa. Wah, keren sekali ya tentunya Sobat Teras. Lalu bagaimana fenomena silang gender dalam kesenian Lengger Lanang ini? Jadi fenomena silang gender paling banyak muncul pada bentuk kesenian Jawa yang mengakar dalam kehidupan sosial masyarakat pedesaan. Hal ini pernah disebutkan oleh Sir Thomas Stamford Raffles, seorang mantan gubernur jenderal VOC ya pada saat itu, yang menularkan karya menularkan karya ensiklopedia kebudayaan Indonesia berjudul History of Java. Jadi ini bukunya tebal sekali ya Sobat Teras. Pada tahun 1817. Dalam hal ini Raffles mengelompokkan Lengger Lanang sebagai kesenian yang berkembang pada masyarakat petani Jawa, sejenis dengan ronggeng dan tayu. Jadi kalau Sobat Teras baca buku Ronggeng Dukuh Paruk karya Ahmad Tohari pasti paham lah mengenai kesenian ini. Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu, banyak yang menyimpulkan bahwa fenomena silang gender terjadi karena adanya kebutuhan duniawi dalam bentuk hiburan. Penari lengger pria berdandan wanita sebenarnya merupakan fenomena silang gender yang cukup tua, khususnya di wilayah Kabupaten Banyumas. Dandanan wanita dalam pentas lengger ini perlu dimaknai dengan cermat, di mana dandanan mereka ini merupakan bentuk penggiat bagi masyarakat tentang nilai-nilai kehidupan. Pada dasarnya, para penari pria bukannya sedang menirukan sosok wanita, namun mereka sedang memparodikan anggapan-anggapan sempit masyarakat tentang gender dan feminitas. Faktanya,
Secantik apapun penari pria pada saat tampil dalam balutan busana wanita di atas panggung, pada kehidupan sehari-hari mereka tetap sosok laki-laki yang menjalankan peran sosial seperti semestinya. Jadi fenomena silang gender ini terjadi ketika seorang penari laki-laki yang dia berdandan nih seolah-olah menjadi seorang wanita, kemudian dia melakukan pentas kesenian, dia menirukan menjadi sosok wanita. Namun faktanya ketika seorang laki-laki ini berada di dalam kehidupan masyarakat seperti biasa, dia menjadi seorang sosok laki-laki yang menjalankan peran sosial seperti semestinya. Lalu bagaimana perkembangan lengger lanang kesenian yang sangat luar biasa ini? Jadi lengger lanang dulu merupakan kesenian yang menjadi bagian dari ritual masyarakat setelah masa panen berakhir. Lengger lanang menjadi simbol rasa syukur masyarakat kepada Tuhan atas hasil pertanian mereka selama 1 tahun. Bahkan beberapa kelompok masyarakat menempatkan pertunjukan lengger lanang sebagai simbol bentuk persembahan kepada Dewi Sri. Dewi Sri itu adalah dewi kesuburan dalam ajaran keagamaan lokal masyarakat Jawa. Namun seiring majunya zaman, kesenian ini ya mengalami perubahan nih Sobat Teras. Jadi kesenian ini juga mengalami peralihan fungsi yang sebelumnya sebagai tarian religius berubah menjadi kesenian untuk keperluan pertunjukan. Saat ini sering sekali ada tanggapan dalam dialek Banyumasan atau dalam bahasa Indonesia itu pementasan. Lengger lanang lebih sering untuk acara-acara seperti pentas budaya, kemudian kegiatan pernikahan, khitan, dan acara adat lain. Hari ini masih ada beberapa kelompok lengger lanang yang masih aktif menggelar pentas di momen-momen tertentu. Mereka bahkan rutin dipentaskan dalam beberapa festival budaya yang digelar oleh pemerintah daerah. Dan bahkan bagi Sobat Teras yang belum tahu nih bahwa kisah tentang perjalanan hidup seorang lengger lanang juga sempat nih dikisahkan dalam film berjudul Kucumbu Tubuh Indahku garapan sutradara Gari Nugroho. Film ini diilhami dari kisah nyata seorang penari lengger lanang asal Banyumas yang berhasil go internasional, keren sekali bukan? Bernama Rianto. Kendati sempat menuai kontroversi di kalangan masyarakat, namun film yang rilis pada tahun 2019 ini sebenarnya memberi banyak pelajaran tentang realitas sosial dalam kehidupan masyarakat Jawa. Nah, Sobat Teras, dimanapun Anda berada, kita bisa tahu bahwa kesenian lengger lanang ini merupakan salah satu warisan kebudayaan khususnya di masyarakat Banyumas dan menjadi kearifan lokal yang tentunya harus kita pertahankan di arus modernisasi seperti saat ini. Apabila ada info menarik dan info yang lebih jauh bermanfaat mengenai kesenian lengger lanang ini bisa komen di kolom chat komentar, dan apabila ada saran masukan berkaitan dengan mimbar kehidupan sosial dan kebudayaan masyarakat Indonesia bisa juga kalian memberikan saran-saran yang bermanfaat tentunya. Sampai jumpa di video yang berikutnya. Salam teras.